mainkan. Bereng bohim las martaniana Magidopan urupion dia Setiap tangaku Saito gumaaf Ay bodoh Tuhan Pargogo dia Yeah. Bereng bohim las martaniana Magidopan urupion dia Setiap tangaku Saito gumaaf Ay bodoh Tuhan Pargogo dia. Mantap, tepuk tangan semuanya dong. Oke, kita kembali lagi ke Bukit Moria. Hari ini kita akan memasuki kawasan Al-Aqsa. Ya, bersama grup Nazareth Tour. Kita akan melewati pemeriksaan di sebelah situ ya. Kita mau masuk dari sini, ya? Siap-siap. Kembali dulu. WC di Santana ya. Ini sini satu lagi. Di sini sudah ada dua. Ini ada empat di sini. Saya keluar beli juga saya. Ya, maaf. Dua batu. Ya, boarding gate dari dalam dan kita KYC dulu. Baru kita Bapak Ibu di sini kita mau kumpul di sini. Ya, kumpul di sini. Di sini ini sudah sama Bapak Ibu. Ya, sisa foto-foto. Ya, nanti kita mulai di sini. Ya, meeting point di sini untuk turun melihat ya boarding gate. Ya, boarding gate. Dan kita mau keluar dari sini. Sekali lagi nanti ada santan di tempat itu dan turun lagi. Ada WC lagi ya? Ya, dan ya Yahudi dan Kristen tidak bisa bawa Alkitab di atas. Tapi kalau orang Islam pasti mereka bisa bawa kitab mereka karena mereka ibadah di atas. Ya, maka kalau datang di sini hari Jumat, mereka ada orang Islam di atas. Tulis sama kertas doa tidak dibawa lagi, saya mau kasih. Tidak dibawa lagi. Ulang do joro mana merah tu punya sih.
Bapak Ibu masih ingat tembok apa ini? Tembok ratapan. Yang gimana Bapak Ibu tembok ratapan? Ya pasti yang dibawa dari kapal Yahudi. Ya, mayoritas Yahudi. Ya, mayoritas Yahudi. Tembok ratapan lagi lanjut. Lanjut. Toilet dulu. Muter. Ikut sama saya Bapak Ibu. Heh, Ini masih dapat baru kan? hah? Masih dapat yang ini. Masjid Kubah Batu atau Dome of the Rock. Yang pertama ya. Hmm? Masjid Bait Allah yang pertama itu. Bukan. Kenapa? Bait Allah yang pertama itu. Bukan. Wah, Bait Allah pertama dulu altarnya pas di sini. Ini semua bekas yang rata ini bekas Bait Allah. Yang betul itu. Masih dapat. Siap jalan untuk anak. Ya, apa maksud bersiap jalan? Dia harus membunuh setiap potensial agama yang atau bangsa yang ada di sini. Karena Bapak Ibu, kalau Raja Solomon dia membuat perang sama orang-orang lain, dia lagi tidak bisa mendirikan bait. Untuk itu dia harus bersiap jalan, ya, bersiap tanah untuk Solomon untuk anaknya, dan dia berperang melawan orang bangsa Palestin, bangsa Moab, semua bangsa yang dulu ada di sini, Kanaan, untuk Bapak Ibu sekali lagi, supaya anaknya tidak membuat dosa yang sama dan dia membuat banyak perang seperti Raja Daud. Ya, dan Bapak Ibu, ya, nanti Raja Solomon dia di sini, dia mendirikan bait Allah yang pertama. Jadi dulu Bapak Ibu ada di sini, ya ada di sini bukti, ya sekali lagi, ya peristiwa pertama di atas di Bursa Turki itu, ya Bapak Abraham mau merupakan anaknya Ishak, dan kalau Raja Solomon dia mendirikan di Bursa Turki ini, ya bait Allah yang pertama. Bait Allah pertama dihancurkan oleh Nabucodonosor ya tahun 586 sebelum Masih. Ya setelah itu ada zaman Bapak Ibu, ada zaman Romawi di sini, ya ada zaman Yunani di sini. Ya, dan setelah Yunani ada Romawi. Pada zaman Romawi ada raja Bapak Ibu namanya Raja Herodes, Raja besar dan sedikit gila karena dia selalu merasa terancam dari orang-orang lain. Dia membunuh saudaranya, dia membunuh, dan juga Bapak Ibu ketika Yesus lahir dia dengar bahwa ada seorang sudah lahir raja Yudea, raja orang Yahudi, dan dia mau membunuh setiap anak laki-laki dan bawah. Ya karena dia selalu merasa terancam, dan Bapak Ibu dia orang Yahudi. Kalau Raja Herodes dia orang Yahudi, tapi dia ada di sini seperti raja pada zaman Romawi. Ya karena dia orang Yahudi dan dia kerja untuk orang Romawi, orang Yahudi tidak suka dia. Ya, tidak mau dia karena ya kalau raja akhirnya
tax, pajak dan seperti ini. Jadi mereka bayar untuk raja pada zaman itu dan orang Yahudi tidak suka dia. Dan untuk dia mau membuat sesuatu yang bagus untuk orang Yahudi karena dia orang Yahudi dan dia mau mendirikan Bapak Ibu di tempat yang sama, Bait Allah yang kedua. Ya, tapi Bapak Ibu dia mau membuat Bait Allah yang besar sekali. Tapi dia tidak bisa karena ada Bukit Moria. Dia tidak, menurut dia tidak syukur ya puncak Bukit Moria itu. Untuk itu Bapak Ibu ya dia mau ya harus Rata. diangkat itu tanah itu supaya dia bisa mendirikan Bait Allah yang besar sekali. Dia mau memperluas daerah di atas dan untuk itu Bapak Ibu dia membuat 4 tembok ya, satu di sini, 2, 3, 4 taruh tanah dan di atas ini ya, dia mendirikan Bait Allah yang kedua. Tapi altar Bait Allah yang kedua ada di mana? Di atas sini ya, di atas tempat yang paling suci, di atas tempat yang sama di mana Raja ya Solomon mendirikan Bait Allah pertama, di atas tempat yang sama di mana Bapak Abraham juga mau menerbangkan Nabi di tempat Bapak Ibu di puncak Bukit Moria, tempat yang namanya Tahole Ogahole. Jadi altar Bait Allah yang kedua Bapak Ibu ada juga di atas tempat yang sama di puncak Bukit Moria. Dan Bapak Ibu ya Bait Allah yang kedua dihancurkan oleh orang Romawi tahun masih ingat 70 ya 70 Masehi Bapak Ibu. Bait Allah yang kedua dan semua kota Yahudi dihancurkan oleh orang Romawi. Jadi Bapak Ibu untuk Paskah Yahudi 7 hari ya 7 hari. Malam kedua namanya Leil HaSeder, yaitu malam yang paling suci. Mereka harus merayakan Bapak Ibu sesuatu di dalam dua musbah ada di dalam altar Bait Allah, tapi ya di luar ada juga merangkul. Jadi orang Ya, kita menuju ke Golden Gate, Golden yang sudah ditutup zaman Ottoman maybe. Ya. Dan sekarang di dalam Golden Gate sudah ada masjid ya. ini kita Bapak Ibu, satu tempat lagi sebelum kita jalan keluar. Ya, yang pertama Bapak Ibu, ini adalah gerbang ini yang kita Bapak Ibu. Ini satu-satunya gerbang yang ditutup Bapak Ibu di kota Jerusalem. Dan kenapa ditutup Bapak Ibu? Ada yang tahu? Bapak Ibu, seperti saya sudah jelaskan, bisa lihat gereja itu yang di puncak bukit yang di depan kita di sana. Itu tempat gereja Rusia. Enggak, aman-aman. Ya, tempat di mana Yesus naik ke surga. Jadi ketika Yesus naik ke surga dari puncak Bukit Zaitun, sekali lagi malaikat. Kenapa bang? Enggak ada mayat di sini. Dan malaikat Tuhan beritahu mereka bahwa Yesus yang naik ke surga akan kembali dengan cara yang sama. Jadi orang Kristen kita percaya bahwa Yesus akan turun lagi ke tempat yang sama dari mana dia naik ke surga, ya. Dan dia mau masuk Bapak Ibu, dia mau turun dan masuk ya ke kota suci lewat gerbang ini.
Ya, untuk itu Bapak Ibu ditutup oleh orang Islam supaya mereka tidak memperbolehkan Tuhan Yesus masuk lagi ke sini. Ada versi mereka juga, ada versi Islam. Kalau orang Islam mereka percaya, mereka bilang bahwa ketika Yesus akan turun lagi, karena Nabi Isa akan turun lagi, datang lagi, ya, dia akan masuk dari sini. Dan karena dia mau masuk di sini, ada banyak orang Kristen yang akan ikut Yesus akhir zaman di sini, dan pasti ada banyak orang Islam yang ibadah di sini, doa di sini. Jadi kalau banyak Kristen, banyak Islam, jadi pasti konflik. Ya, untuk itu bagi mereka tutup ini supaya ya dia tidak masuk dari sini. Semua Yahudi harus di sini, ya, harus di sini pada hari raya Paskah. Bapak Ibu, mari kita hitung, karena kalau kita keluar tidak bisa masuk lagi. Ya, kita tidak bisa masuk lagi. Untuk masuk lagi karena kita orang Kristen, kita harus dari mana? Depan lagi. Ya, dari sana, tapi sudah tutup juga di sana. Jadi Oke. tinggal di sini. Ya. Yalah. Ya, dan Bapak Ibu untuk itu ada mungkin 98% dari orang Kristen sudah percaya bahwa ini lokasi di mana Maria lahir. Tapi ada satu versi lagi, ada yang percaya di Nazaret. Ada satu versi lagi Bapak Ibu, ada yang percaya di kota namanya Tsipori dekat kota Nazaret. 3 versi di sini di Nazaret dan di Tsipori. Mayoritas Kristen di sini. Karena kita yakini 100% bahwa bapaknya, siapa namanya Bapak Bunda Maria? Yoakim. Mamanya Yoakim. Yoakim dia kerja di dalam bait Allah, sudah lihat Bapak Ibu dekat sekali. Dia kerja di sana, dia tinggal di sini dan Maria lahir di sini. Itu mayoritas orang Kristen sudah percaya bahwa ini tempat di mana Maria lahir. Ya Bapak Ibu, pada zaman Bizantium ada gereja besar di sini. Ya, gereja pertama besar sekali dari sana sampai sana. Ya, kenapa Bapak Ibu, dan di dalam gereja itu ada 2 altar. Di dalam ya gereja itu ada 2 altar. Kenapa 2 altar? Karena 2 peristiwa. Masih ingat Bapak Ibu, altar gereja selalu ada di atas tempat di mana peristiwa terjadi. Tapi di sini Bapak Ibu, satu gereja 2 peristiwa. Yang pertama tempat di mana Maria lahir, yang kedua mukjizat Betsaida. Tapi gereja itu Bapak Ibu yang besar dihancurkan oleh orang Persia tahun 614. Ya, 614. Ya, nanti didirikan lagi oleh orang Kristen pada zaman Perang Salib. Tapi pada tahun 1187, ya, kota Yerusalem diambil oleh orang Arab Islam. Dan Bapak Ibu mereka menghancurkan gereja yang di sini, tapi masih bisa melihat dari gereja itu. Ya, dari gereja itu. Dan kalau gereja ini Bapak Ibu ya dipakai pada zaman itu sebagai sekolah teologi Islam. Ya, untuk itu sudah dihancurkan Bapak Ibu dan masih ada, sudah lebih dari 1000 tahun masih ada. Dan Bapak Ibu, kalau akustik di gereja ini luar biasa. Ya ini kita sekarang kita masuk dan kita nyanyi satu lagu di dalam gereja Bapak Ibu, di dalam gereja ini. Ya, karena sekali lagi Bapak Ibu, akustik di dalam gereja.
Karena September masuk tapi renovasi full, tidak bisa lihat apa-apa. Dan hari ini puji Tuhan bisa masuk ke gereja Paternoster bersama grup Nasaratur. Tapi kenapa nggak Ya. kalau mau coba $3 lah katanya Bapak jangan. Sebentar, Sadi masih ngurusin itu apa namanya entry kita. Apa yang mereka renovasi nih sampai setahun penuh nih, bingung saya, belum selesai juga. Toiletnya turun tangga kanan ya. Siapa yang minta BAP itu? Kasihan Aduh, ibadah kita gitu. luar biasa. Toilet di kanan ya, habis itu kita dengar penjelasan. Di sini ada banyak bahasa. Bagi yang mau foto bersama bahasa Karo ada di sana, bahasa Indonesia di seberang sana. Ada bahasa Batak, bahasa Karo, bahasa Jawa. Ya ini ada bahasa Batak. Ya tulisannya tidak pakai tulisan Latin ya, jadi bingung bacanya ya. Canggih itu Opung Batak yang tulis itu. Yuk kita ke sini. Ya ini ada bahasa suku Maya, ada bahasa Korea. Mari kita Bapak Ibu, ada yang mau ke WC? Sudah selesai. Jauh. Pas kalau 11 dan 12 selesai.
Itu bahasa Jawa kalau ada yang mau lihat. Japanese. Siapa tahu Japanese? Kamu tahu bahasa Japanese? Tahu. Wow. Saya bisa 6 bahasa. Saya bisa 6 bahasa. Bahasa Arab, Ibrani, Yunani, Inggris, dan Indonesia, dan bahasa cinta saya. Bapak Ibu, masih ingat bahasa pada zaman Yesus? Arami, dan Yunani. Ya, dan Yunani. Saya baca Bapak Ibu, doa Bapa kami dalam bahasa Yunani. Ya, doa Bapa kami dalam bahasa Yunani. Avinu asher bishamayim. يتكدشم خاطبو ملكوتך يعصر צאתך כאשר בשמיים ובארץ לחמנו תן לנו דבר יום ביומו וסע לנו מסענו כאשר גם אנחנו ניסינו לחייבנו ואל תביאנו במסעות כי הם אצלנו מן הרשע. Amin. Ini apa? Ibrani, Hebrew. Bapak Ibu, kalau Arami mirip, ya bisa lihat mirip bahasa Arami, ya Arami. Abuna di bishamay kadesh shimcha, tabo malkutcha, ta'abor tzulcha, kedi bishama min ba'atza, lahmenu, ten lanu skhum yom biyomo, v'shpach lanu chugvenu, kedi em anachnu shifetnu ledevenu, ואל תעלינו לנסות, שאין עשינו מן הרשע. Mari kita turun di bawah, ya. Dan kalau di bawah Bapak Ibu itu simpan, ya. Ya, tadi bahasa Aramik. Orang Medan ada. Bahasa Karol. Ini bahasa Jawa ya. Kami sini Ini biak. Biak Jawa dan ini karo ya. Kotor ya? Ini ya kotor. Ini bahasa karo. Ya, jadi Batak komplit ya, ada karo, ada Batak ya. Batak di belakang tembok ini. Tapi pakai aksara bukan pakai bahasa tulisan itu. Ini ada batu. Ini Masuk. Bapak kami ya, Pak? Iya, ngajarin doa Bapak kami betul. Bukan. Tamannya. Sebab Engkau lah yang berkuasa. Dalam posisi doa, Tuhan, aku berdoa dari tempat ini untuk setiap jemaat-Mu, mereka yang datang dengan membawa setiap pokok-pokok doa. Dari tempat ini aku memohon kemurahan Tuhan terjadi atas mereka. Biarkan setiap pokok-pokok doa yang mereka bawa, dari tempat ini aku percaya ada jawaban Tuhan, ada mujizat Tuhan. Apapun yang mereka bawa, pokok-pokok doa itu, dengan segala kerendahan hatiku aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, tolong Engkau yang menjawab mereka demi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, kita lanjut lagi. Silakan ikut Sadi ke atas. Hah? Tuhan Yesus dong. Tuhan Yesus yang mengajarkan doa Bapak kami. Diterjemahkan ke berbagai bahasa. Iya betul. Kan kita nggak harus bahasa Aramaik. Kalau kita pakai bahasa Aramaik bingung kita. Batak, kalau Batak di ujung sana, kalau Karo di sini. Ini loh kanan itu Karo. Halo. Hah? Ini Tanah Toraja. Oh ya, Karo muter.
Karo waktu di pintu masuk Palembang, Paniai, Papua. Pintu masuk yang sebelah sana. Nanti baru kita muter, baru nanti foto. Kan muter gini ketemu Batak, baru ketemu Karo lagi. Ya udah, sini saya yang baca bahasa Batak Bapak kami ya. Bapak Kita ajarin kalian. Ya. Oke. Itu aksara Batak langsung ini. Bapak kami yang ada di surga dimuliakan. Bukan itu au porsia dia. Biar buksin, kalau buksin yang ngomong bener nih. Asin. Iya, ini. Ayo sini. Ayo. Au porsia es kamu. Olo. Biar ada ini ya. Jangan kau dengarkan apa itu. Diprotes sama yang lain. Jangan kau dengar bapak itu. PR sih kalau naik ke sini. Naik nopang. Mio nggak tarik di sini. Ini harus ADV nih. Iya. Mundur dia, malah digas semakin mundur. Ya. Sebelah kanan kita masih ada yang kosong. Hari ini kita menyusuri jalan Minggu Palma atau Palm Sunday Street. Ya, kita akan mengunjungi gereja Dominus Flevit yang di sana. Gereja yang berbentuk air mata menandakan tempat di mana Tuhan Yesus menangisi kota Yerusalem. Ya, ini adalah kota lama Yerusalem. Yang saat ini sudah berdiri Masjidil Aqsa yang kubahnya warna hitam atau abu tua, dan juga Az-Zakra atau Dome of the Rock atau masjid kubah batu yang berwarna emas. Ya, ini adalah kuburan Yahudi. Ya, ini kuburan Yahudi. Sudah lama kuburan ini ya. Oke. Ini bukan Taman Getsemani. Ini namanya Dominus Flevit. Google Drive-nya ini 375 giga loh. Kemarin aku foto Nanti di mana itu? Jawabannya Israel, nggak tahu. nanti lihat di YouTube aja. Like boleh dong. Like, share, dan subscribe. Seperti biasa. Iya, oke, kita sudah sampai. Dua shekel. Kalau sama nih, Be. Ali siapa dito? Kan jago kan? Yes, itu kuburan. Itu yang saya bilang Bapak Ibu, kuburan Islam yang ada di luar pintu masuk, di luar gerbang yang tutup. Golden Gate. Oke, ya gereja arah jam 10 ya, arah jam 10 yang warna biru atau abu ya, itu adalah gereja Saint Peter Galicantu atau ayam berkokok, dan di atas yang tinggi warna putih dan abu itu adalah gereja Dormition AB atau gereja Maria Bunda Maria tertidur. Ini yang kubah hitam agak besar itu adalah Masjidil Aqsa, dan ini yang kubahnya emas adalah Masjid Az-Zakra atau Dome of the Rock ya. Dan di belakang Az-Zakra ada dua kubah warna abu muda, satu besar dan satu lebih kecil ya, agak jauh ke belakang. Itu adalah gereja Makam Kudus atau Holy Sepulchre. Ya, dan kami berada di area Bukit Zaitun di mana terdapat gereja Dominus Flevit. Ya, tempat Tuhan Yesus menangisi kota Yerusalem ya. Ya, karena Tuhan Yesus juga sudah bisa melihat ya
masa depan, dan terbukti tahun 73 Raja Titus menghancurkan kota Yerusalem, ya. Dan sudah dinubuatkan dalam Alkitab bahwa kota itu hancur dan tidak akan ada batu yang tersusun di atas batu, ya. Jam 12 Angelus. Ya, ini kita berada di Taman Getsemani. Kita makan jam 3 sore. Ada yang bisa doa Angelus? Ayo. Di situ aja, di situ aja. Iya. Berapa kali? 12. Sampai semenit. Karena itu doa Angelus, kalau di Katolik ada namanya doa Angelus. Pasti jam 12 siang bunyi, jam 3 sore bunyi, jam 6 sore bunyi, jam pagi jam 6 bunyi. Terus akhirnya diikutin oleh Islam. Diikuti oleh Islam. Ikut-ikut dong. Aku lagi video. Yesus meminta mereka berjaga-jaga dan doa, tapi mereka tidak bisa berjaga-jaga karena Bapak Ibu sekali lagi mereka tertidur, ya, tidur mereka. Yesus pergi sendiri, ya, nanti kita bisa lihat di bawah altar gereja ada batu karang besar, itu tempat di mana Tuhan Yesus berdoa sendiri. Ya, dia berdoa sendiri. Dan di sini dia meminta dari Bapaknya kalau mungkin apa kawan, ya, ini Bapak Ibu hal yang sangat penting. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa Yesus di sini dia pasti sama menteri. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa Yesus dia dua sisi, sisinya sebagai anak manusia dan sisinya sebagai anak Tuhan. Sebagai anak manusia di sini dia Bapak Ibu dia sampai menangis, takut, ya, tidak mau menderita, tapi sebagai anak Tuhan dia tahu bahwa Bapaknya punya rencana dan dia turun di bumi untuk menjemput manusia. Dan dia tunggu di sini sampai apa? Sampai siapa datang? Yudas. Ya, Yudas datang dan ini tempat Bapak Ibu di mana Yudas Ya, nanti kecium. ya, dan Yesus ditangkap di sini. Dibawa ke rumah Imam Besar Kayafas di mana dia dipenjara di sana, lalu dia dibawa ke awal dia berusaha untuk Bapak Ibu untuk jalan salib sampai Golgota. Ya, Golgota tempat di mana dia disalibkan di makamkan jamaah. Bapak Ibu, kalau gereja ini ya dibuat juga oleh Antonio Berlucci, ya, Antonio Berlucci. Kalau Antonio Berlucci di sini dia membuat gereja yang gelap, ya, gelap di dalam. Ya, itu Bapak Ibu sisinya Yesus sebagai anak manusia yang takut, yang tidak mau menderita. Tapi kalau di luar Bapak Ibu bisa lihat gereja yang bagus sekali, kuat sekali, tinggi sekali. Ya, ini sisinya Yesus sebagai anak Tuhan, ya, anak Tuhan. Ya, ini Bapak Ibu dibuat oleh Antonio Berlucci. Gereja ini juga namanya Segala Bangsa. Apa namanya Segala Bangsa? Karena kita terinspirasi 12 bangsa. Yang kalau lihat dari atas ada 12 rupa besar itu berputih kali kami akan buat 11 orang lagi yang kasih donasi untuk membuat gereja ini gereja ini. Yang baru di sana tumbuh dari tunas yang ada sebelumnya. Ya, untuk itu Bapak Ibu kalau pohon zaitun ya merupakan bagi orang Kristen pohon yang suci karena kalau mati bangkit lagi seperti siapa? Seperti Yesus. Karena tidak mati Bapak Ibu, kalau mati bangkit lagi ada
ada Bapak Ibu Bapak Ibu, sampai mereka selesai bisa masuk di dalam gereja. Dan sekali lagi Bapak Ibu, dalam gereja itu kita cari apa? Altar. Nama altar gereja karena altar gereja ada di atas lokasi di mana peristiwa terjadi. Ada banyak peristiwa terjadi, tapi yang paling penting bagaimana Tuhan Yesus berdoa sendiri. Ya, dan mari kita masuk. Topi dilepas semua kalau masuk. Bisa duduk melingkar aja. Duduk melingkar di sini aja boleh. Di dalam sini. Jadi dibuat seperti ini supaya mereka Kenapa? bisa masuk ya, dalam gereja itu. Dan ini sudah kecil sudah.
Kenapa namanya Ahmad semua? انا بسكره هذه بسكره في صلاه. لا انا موجود انا حكيت استنى بس يخلص ما تدخلش حدا عيسى بس يخلص الجروب بندخل بعدين بيكفروني انا موجود دخلني بعدين مش بزر حبيبي انا موجود بدخلك خافش عيسى خافش خليك خافش تخرب الدنيا خليك موجود اوكي Jangan lupa kaki kanan juga Bapak Ibu tempat di mana Yesus yang lahir ya ditaruh di tempat manger. Oke. Ya. Sebenarnya jalan. Turun di bawah juga Bapak Ibu foto di bawah juga di manger ya. Bisa turun ke bawah. Oke, bro. Oke, Bu. Oke. Kamu واحد معك انت؟ كم واحد معك؟ قلت داعية. اوكي sudah. شباب هلا مسكر حبايبي 10 دقايق نخلص هذول بعدين نبدا Oke, sudah. Siapa belum? Oke. Satu, dua, tiga. Tiga, oke. Satu, dua, tiga. Tiga. Oke. Sembahan di gereja, Bapak Ibu. Dua, tiga. Oke, brother. Kristen. Wait, one more, sorry. One more. Ah, kamu belum? Careful.
Sudah, Kristen sudah? Attention. Belum. Sampai sini Tom. Good. Oke, Tom, masuk difotoin sama Sadi. Yalla Bapak Ibu, jangan lupa di bawah meja. Kalau bisa Bapak Ibu juga donasi untuk gereja di bawah di sini. Ya, brother, 1, 2, 3. Oke. Ya, Bapak Ibu yang sudah, ya ikut sama saya ke atas. Jadi ditutup. Bapak Ibu, persembahan di gereja di sini di bawah. Terima kasih. Yeah, okay, no problem. You can, yeah, around, that's the cave where he was born, around us. If you'd like to have a look around, it's okay, you can do it. No problem. We still have time, some time. Udah belum kamu foto? Oh. Ya, tertua di dunia. Ya, dan untuk itu Bapak Ibu kita masih bisa melihat apa desain ya gereja yang dibuat pada zaman itu. Bapak Ibu, ini contoh yang terbagus di dunia. Gereja-gereja ya yang dibuat pada zaman Bizantium atau Kristen awal. Bapak Ibu, Kenapa? lagi ada 3 bagian. Ketemu kakaknya Bayu ini lagi. namanya apsis gereja. Oh ya. Bentar ya. Beli. Nah. Tempat di mana pagar dosa, 2 baris dari tiang sebelah kanan, 2 baris dari tiang sebelah kiri. Warga di sini bisa melihat dengan jelas desain gereja. Dan tempat itu Bapak Ibu di mana ada ya, yang di luar sana. Ini dosa mereka tidak mau masuk dan ibadah di dalam, mereka doa dari sana. Ya, mereka doa dari sana dari tempat itu. Selalu Bapak Ibu di depan pintu masuk ada tempat namanya baptisterio, sudah bisa melihat baptisterio ya sudah ditaruh di tempat itu. Tapi dulu ada di depan pintu masuk. Dan kenapa di depan pintu masuk? Karena anak-anak yang belum dibaptis harus dibaptis dulu di sana baru bisa masuk di dalam gereja. Karena pada zaman itu kalau belum dibaptis tidak bisa masuk di dalam gereja. Untuk itu selalu Bapak Ibu ada di depan pintu masuk, di depan pintu masuk. Ya, jadi Bapak Ibu Ratu Helena ya ketika dia membuat gereja di sini, dia ini tanah diangkat di sini supaya altar gereja ada di atas 2 tempat di mana Yesus ya ini Bapak Ibu ini sekali lagi ini gereja namanya Nativity atau gereja Bethlehem dalam bahasa Arab artinya apa maksudnya Bapak Ibu? Dalam bahasa Ibrani artinya rumah roti, dalam bahasa Arab rumah daging ya. Karena sekali lagi Bapak Ibu, banyak orang Kristen, orang Protestan ya mereka percaya bahwa inkarnasi terjadi di sini. Tapi kalau orang Katolik, Bapak Ibu sekali lagi di kota Nazaret. Ya, Protestan mereka percaya bahwa di sini ketika sudah Yesus lahir sudah terjadi peristiwa itu Bapak Ibu, hal itu yang namanya inkarnasi, proses Tuhan menjadi manusia. Tapi kalau orang Katolik mereka percaya di Nazaret ketika Maria menerima kabar baik sudah Yesus jadi benih di dalam rahim. Tapi Bapak Ibu sekali lagi kalau Protestan di sini
dia ada untuk itu namanya rumah daging ya, karena Yesus atau Tuhan menjadi daging di kota Bethlehem, di kota di sini. Bapak Ibu kita sudah baru lihat dulu juga apa mustahil ini, dan pintu gereja ada di sini. Orang Yahudi mau jalan di sini, dia tidak bisa jalan di depan pintu. Dia selalu dia tunggu sampai ada seorang di sini dan dia bilang itu orang itu kalau ya kalau masih bisa setuju kita biasanya kita melihat fenomena ini bisa setuju di jalan salib tempat di mana Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Ya, jalan itu namanya jalan Kar, jalan utama di kota lama Yerusalem, dan selalu orang Yahudi yang pergi dari sini. Kenapa mereka pergi dari sini, melewati dari sini? Karena bagian orang Yahudi di luar kota lama ada di sini, tapi bagian orang Yahudi di dalam kota lama ada di sini. Jadi mereka masuk dari Damaskus di dalam kota lama, dan mereka harus melewati dari sini, dari jalan utama yaitu Kardo, dan mereka harus melewati ya dekat itu stasiun 7 di jalan salib tempat Yesus jatuh kedua kalinya, dan selalu Bapak Ibu mereka berdiri di sini sebelum mereka sampai itu mereka tunggu sampai orang lain lewat dan dia langsung cepat-cepat lewat. Jangan salib sampai kita kerjain saja. Yang mau lewat mundur lagi. Bapak Ibu bisa melihat ya. Orang Islam kalau datang ke sini mereka bilang Nabi Isa, berarti mereka percaya bahwa Nabi Isa orang Bethlehem. Karena ada beberapa versi bahwa Nabi Isa bagi mereka itu orang Nabi Arab, bukan Nabi Isa. Tinggal di situ dan tinggal di situ. Pasti Bapak Ibu ada juga orang Islam. Bukan semua orang Islam mereka bisa menjadi masuk. Harus pakai nama Hieronymus. Yang ada us gitu. Enggak lah, kan tetap beda dong. Itu 35 tahun. Pak Ronaldus. 35 tahun. Iya, gua kalau Ngapain di dalam? di Flores jadinya bukan Ronaldo, tapi Ronaldus. Translate itu. Translate yang bahasa Alkitab bahasa itu. Itu bahasa Yunani. Masuk ke dalam biasanya akses kalau mau misa. Biasanya kita bisa request salah satu salah satu kapel atau gua di dalam ibadah. Untuk ibadah itu bisa. Saya pernah misa di dalam. Tapi di dalam bagi yang Katolik dia sistem misanya masih pakai sebelum Konsili Vatikan ke berapa gitu ya. Jadi altarnya pastornya bukan ngadap ke umat, tapi ngadap ke tembok, ke altar. Gitu. Yahudi karena kalau dia jual dia membuat seperti dosa karena dia membuat seorang lain yang hari berdosa. ini hari terakhir orang kita Yahudi di lain yang berdosa Jerusalem untuk itu. bersama Bro Jodat. Kalau orang Yahudi mereka jual ya ragi kalau ada di Kami rumah-rumah mereka akan di mana menuju ke orang Bukit non-Yahudi Sion dan akan langsung ke bandara Ben Gurion siang ini. Di rumah-rumah mereka sebelum
sebelum hari raya Paskah masuk. Ya, jadi mereka makan roti yang tidak beragi. Kenapa Bapak Ibu? Ada yang tahu kenapa mereka makan roti yang tidak beragi? Kenapa orang Yahudi makan roti yang tidak beragi? Itu simbol apa? Itu Bapak Ibu simbol ya keluaran dari Mesir dengan cepat. Mereka harus keluar cepat dari Mesir. Jadi di Mesir, karena mereka harus keluar cepat dari Mesir, mereka tidak bisa menunggu sampai roti beragi. Mereka harus keluar cepat. Untuk itu Bapak Ibu, mereka makan roti yang tidak sini, ya. Mereka tinggal di sini, dan setelah Yesus naik ke surga, mereka datang ke sini dan tiba-tiba ada suara dari surga. Dan ya, mereka lihat lidah-lidah dari api turun atas mereka, dan mereka mulai berkata-kata bahasa-bahasa yang mereka tidak tahu sebelumnya. Ya, itu Roh Kudus Bapak Ibu yang turun atas murid-murid Yesus, dan sudah mereka mulai sekali lagi berkata-kata bahasa-bahasa yang mereka tidak tahu sebelumnya, dan mereka sudah Bapak Ibu dari murid-murid Yesus sudah jadi rasul Yesus, karena sudah mereka mulai membawa agama Kristen ke seluruh dunia. Ya Bapak Ibu, peristiwa itu namanya Pentecost. Pentecost, ada yang tahu apa artinya Pentecost? Dalam bahasa Yunani, pende, apa artinya pende? Pentecost artinya 50. Kenapa namanya 50? Karena 50 hari setelah Yesus bangkit, ya, setelah Yesus bangkit Bapak Ibu, ya Roh Kudus turun atas murid Yesus di sini. Jadi Bapak Ibu, ya dua peristiwa di Upper Room. Yang pertama apa? Perjamuan terakhir. Yang kedua, ya Pentecost. Itu Bapak Ibu di atas. Nanti kita mau turun di bawah, ada makam Raja Daud. Makam Raja Daud di tempat yang sama. Bapak Ibu, mari kita turun, ya, naik ke atas, melihat, turun lagi di bawah, ya, turun lagi di bawah, dan langsung Bapak Ibu, ya, kita ya kembali lagi ke sini, naik bis untuk turun ke bawah untuk lihat rumah Imam Besar Kaya. Pak Ronald, Ya, boleh tuh pakai Sunda kalau di sini? boleh. Soalnya kemarin beberapa kan udah nggak boleh ya, Nggak boleh, ya. Tuh, Pak STK kalau pakai kantor. Ah, kenapa? Antarin anak sekolah bawa PC. Ah, keren ya. Mana? Anak sekolah Mbak Becek ini. Ganteng dan cantik. Kan beda-beda ya. Jarang lihat orang eksotis. Oke, kita sudah sampai di Bukit Sion, ya. Ini namanya Dormition Abbey. Ya. Ini foto di sini cakep sekali. Kita akan menuju ke Upper Room. Ya, nanti keluarnya lewat sebelah. Padahal pas itunya bagus ya. Oke. Ya, Room of the Last Supper. Oke, yuk kita naik. Ayo. Langsung naik tangga ke atas, Pak.
Ini bagian perempuan ke sana. Ini menorah. Dan ini area laki-laki. Men, sebelum masuk kita harus ambil topi ini untuk dipakai di kepala. Dan kita masuk ke dalam. Ada orang-orang Yahudi Ortodoks, mereka sedang berdoa karena mereka memang dibayar untuk berdoa. Sorry. Ya, kuburannya di dalam itu ya. Di Galikanto aja nanti. Bikin video apa? Oh iya boleh. Ya, setelah Yesus naik ke surga. Pada zaman itu termasuk di dalam kota lama. Karena tembok kota lama pada zaman itu Bapak Ibu ada ya beda daripada sekarang, tapi sudah ada di luar kota. Ya, jadi Bapak Ibu murid-murid Yesus. Maria juga tinggal di Sion. Maria meninggal di sini. Ya, jasadnya dibawa ke Getsemani. Dari Getsemani dia diangkat ke surga. Dari Getsemani dia diangkat ke surga. Namanya sekali lagi Bapak Ibu, tempat ini ya namanya gereja ini namanya Dormition. Apa namanya? Dormition. Dormition. Apa namanya? Jujur. Ya, kita masuk ke gereja, kawasan gereja Saint Peter Galikanto. Ya, hari ini tanggal 25 September 2024. Gerejanya namanya apa nama? Saint Peter Galikanto. Saint Peter Galikanto. Ya, halo Ibu Lolita. Buka toko ini tepat tuh. Luar biasa anak-anakku. Ayo, yuk. Iya, boleh. Yuk turun, ayo. Kita nggak bisa lama soalnya. Kita akan turun ke bawah melalui tangga ini. Ilustrasi Yesus dibawa ke rumah Imam Besar Kayafas.
Ini ilustrasi Yesus berjalan dari Bukit Sion menuju ke Taman Getsemani. Bapak Ibu, kita datang ke sini ya untuk melihat satu hal. Tangga ini penting. Tangga ini Bapak Ibu menurut saya. Aduh, di kota Yerusalem. Dan dari awal kita Bapak. Kenapa? Karena kita yakini 100%. Ayam jantan kokok. Ini di sini juga Bapak Ibu, di rumah Imam Besar Kayapas juga. Di sini. Oh, Petrus kamu menyangkal di sini. Oh dia 1, 2, 3 dia. Di Bayu Bayu, ayam udah diri Bayu lagi Bayu. Ya. Oke. Bayu Bayu. Aku tuh ayam tadi. Ayo melihat dilihat. Ayo Bapak Ibu, ikut ke bawah. Ayo Bapak Ibu. Yuk, ayo turun ke bawah. Kita ke bawah dah. Oh, penjara. Saya bikin video dulu bentar. Boleh. Mending pas naik aja bikin videonya. Terakhir aja. Iya, karena ini nggak mungkin ditunggu. Kayak mereka baru turun, mereka nggak tahu nih apa yang terjadi di sini. Ini. Yang sudah Bapak Ibu ikut sama saya di sini. Dia udah tahu. Hebat kau yang punya rumah ini. Oke, hari ini kami sudah melewati imigrasi Bandara Ben Gurion dan akan menuju ke gate ya. Untuk situasi di Ben Gurion Airport terlihat ramai ya, tidak lengang. Ini cukup ramai, seperti biasa aja orang beraktivitas di sini. Ya, ini ada grup Nasaret juga yang sedang berfoto ria. Hah? E7, ayo ikut saya. E3. Masa E7 berarti beda dong. Sini. Ganteng dan cantik.